Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hdi qalbi bi jahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih dipanjangkan umur, masih disehatkan zahir dan batin, masih diberikan kekuatan iman Islam, waktu dan kesempatan, sehingga kita bersama-sama kembali bisa berhadir di masjid ini. Mudah-mudahan hadir kita, duduk kita, i'tikaf kita di masjid ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang berpahala di sisinya, yang menjadi sabab turun rahmat, barokah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, kerabat, pengikut dan pecinta sunnah beliau ila akhir zaman, amin Allahumma amin. Jamaah sekalian dirahmati Allah, malam ini kita kadang membaca kitab Adabul Alim Muta'alim karena ada berkaitan dengan malam 10 Asyura. Kita membaca tentang bab fadilah yaum Asyura. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan fadilah itu, kita bisa mengamalkannya, khususnya pada malam 10 Asyura, insyaallah malam Selasa atau malam Rabu. Karena sebagian almanak itu kalender kita yang di rumah ada yang malam Rabu, ada yang malam Selasa. Karena awal Muharram semalam menurut hisab Muhammadiyah itu sudah malam Minggu semalam tahun baru Hijriahnya. Nah, cuman mingguan pemerintah ini masih mengintip-intip bulan masih. Kenapa? Karena kemarin itu cuaca mendung, jadi tidak bisa dibuka ru'yah, tidak bisa, akhirnya digenapi Dzulhijjah 30 hari, akhirnya jatuh malam Senin pemerintah. Cuman ulun semalam malam Minggu sudah tahun baru di musola kami, karena tidak berhubungan dengan hal-hal yang wajib seperti puasa wajib ada, sholat hari raya ada, maka kami mengikut hisab itu sudah masuk malam Minggu. Berarti insya Allah nanti malam Selasa di tempat kami mengadakan santunan anak yatim malam Selasa besok. Jadi santunan anak yatim sekaligus beramaliyah mengambil fadilah kemuliaan malam 10 Asyura. Nah, itu sekedar menginformasi. Kalau bapak-bapak ingin ikut menyantuni anak yatim, silahkan datang ke musola malam Selasa. Silahkan, biar mau buat di amplop masing-masing salaman dengan anak yatimnya, silahkan.
atau mau bergabung nambahi duit biar dikumpul jadi satu di wadah kami, silakan. Nah, itu sudah agenda setiap tahun. Alhamdulillah kita istiqamah sudah. Jadi Gelanggar ada, akhirnya di masjid ada, di sana Al-Ikhlas sana ada, akhirnya di masjid Al-Qurami ada berkat kita dahulu pertama mengadakan ke situ, akhirnya alhamdulillah sampai ini, mudah-mudahan sampai kita matian generasi kita terus meneruskan namanya tuli anak yatim. Itu sekedar informasi, mudah-mudahan kita kawah hadir. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli yaumi Asyura, ini bab menerangkan tentang fadilah yaitu hari Asyura. An Abdillah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma yauma Asyura minal Muharram atahullahu ta'ala sawaba asra ta'ala bil malakin. Barang siapa, ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ujar Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi kita ada aja referensi hadisnya. Kenapa bulan Asyura itu kita ini itu. Jadi ada bacaannya, ada bacaannya. Ujar Rasulullah, man shoma yauma Asyura, barang siapa puasa pada hari Asyura, yaitu tanggal 10 minal Muharram. Dan Muharram tanggal 10. Atau Allah Ta'ala sawaba asra ta'ala fi malakin, maka Allah memberikan pahala 10.000 malaikat yang beribadah. Wa man shoma yauma Asyura minal Muharram utiya sawaba asra ta'ala bi hajjin wa mu'tamirin. Dan barang siapa puasa di hari 10 Asyura, maka Allah memberikan pahala 10.000 orang ibadah haji wa mu'tamirin, dan orang ibadah umroh. 10.000 orang ibadah haji dan umroh. Maka ya ini sunnah kerja, ada wajib ada. Cuman mudah-mudahan kita diberi Allah mampu untuk menjalankan puasa itu. Nah, karena Nabi puasa. Nabi puasa. Jadi pahalanya diberi 10.000 malaikat, pahala malaikat yang beribadah, 10.000 orang yang haji, 10.000 orang yang umrah. Pahalanya puasa Asyura. Disayang kita ada kerja berat. Ya, kalau kerja berat ini barang sunnah, ada tahap jangan kita tahan. Jadi itu pahala tentang puasa bulan Asyura atau malam 10 hari Asyura. Wa asrata ala bisyahidin, dan 10.000 orang yang mati syahid pahalanya. Jadi 10.000 malaikat, 10.000 orang haji, 10.000 orang umroh, 10.000 orang yang mati syahid, itu diberikan pahalanya kepada orang yang puasa pada yaum Asyura atau hari Asyura, hari yang ke-10 di bulan Muharram. Wa man masaha yadahu ala ra'si yatimin, dan barang siapa tangannya mengusap kepala anak yatim yaum Asyura, di hari Asyura, rafa'allahu ta'ala lahu bi kulli sa'ratin darajat, Allah mengangkat setiap satu rambut itu derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap satu rambut diratakan, punya, tapi pelan-pelan teman-teman. Nyari ayat pada diusut, kasihannya yang memberi duit kagak pernah usut aja. Jadi mengusut sambil merasa kasih sayang, terus disenangkan. Alhamdulillah tahun semalam banyak dapatnya. Banyak dapatnya. Satu orang tuh, banyak dapatnya. Karena ada yang membawa satu orang sekian ratus ribu. Jadi
Jadi diberi makan, diberi snack. Nah insya Allah ini persiapan besok nih, diberi buku, ya, pensil, penghapus, pengerawat, alat tulis itu diberi sepak-sepak ini bukunya. Kami sudah siapkan, keliling-keliling di toko Palangkaraya ini mencari buku. Nah, dapat bukunya, pensilnya ada dapat, ya dapat penghapusnya dapat. Jadi alhamdulillah sudah tercukupi insya Allah. Nah, gitu. Jadi siapa yang mengusap kepala anak yatim, artinya rambutnya setiap rambut itu 1 derajat di sisi Allah. Maka kita kan menghitung, nah, berapa juga rambut, banyak mana, apalagi rambutnya tebal. Nah, yang gundul mana nggak kelihatan rambutnya. Waman fatara mu'minan lailata aswa'a faka'annama aqtara indahu jami'u ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam wa asba'a butunahum. Barang siapa membukakan puasa, ya kan? Dia puasa tuh tanggal 10 Asyura. Nah, jadi Rasulullah man fatara mu'minan lailata aswa'a. Barang siapa membukakan puasa, orang mukmin yang puasa, maka diberi pahala seakan-akan aqtara indahu jami'u ummati Muhammadin. Seakan-akan dia diberi pahala membukakan seluruh umat Rasulullah Muhammad SAW. Karena apakah untuk sedikit ya di antara orang anak berpuasa ini atau nasi bungkus kan, syukur-syukur itu akan nasi padang sekotak ya untuk membukakan puasa ini. Nah, qalu maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, laqad fadalallahu yauma Asyura. Betul-betul Allah telah memberikan keutamaan pada hari Asyura ala sairil ayam, atas hari-hari yang lain. Qala maka Rasulullah menjawab, na'am ya Rasulullah, ini khalaqallahu ta'ala samawati wal ardi yauma Asyura. Ya Rasulullah, karena Allah menciptakan langit dan bumi 7 lapis itu pada hari Asyura. Makanya orang Jawa ini bilangnya bulan Muharram ini kada tahu Muharramnya, tahu Syura mana? Ini disuruh aja menghitung bulan-bulan Hijriah mana hafal. Nah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, nah Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, mana hafal? Paling Salawat, Solo, besar, Suro, itu nyorong Banjar ada paling Januari, Februari, Maret, April. Jadi, nang kita orang Islam tahun baru ini ada tahu tahun baru Islam di luar. Coba tahun baru nasional 3 bulan sebelumnya rencana sudah kemana aja tahun baru. Nah, ada kekiling aja kaminya. Kemana tahun baru aja bawa jembatan lain aja nukar soto babat. Ini tahun baru Islam ini tidak ada apa-apa. Bakar jagung nggak ada juga. Masya Allah. Ini masjid kita nih Pak Ketua Sunnah bulan Muharram nih ada kegiatan tahun baru, ada zikir muhasabah juga. Anu PHBI-nya ada. PHBI-nya. Ya Allah. Tahun baru Islam nih, tahun baru kita. Ya Allah. Nah, jadi kenapa ada Rasulullah ditanya sahabat, kenapa bulan Asyura ini jadi afdal? Ujar Rasulullah, khalaqa ta'ala samawati wal ardi yauma Asyura. Allah ciptakan langit bumi di bulan Asyura. Jadi cuma langit tanggal 1 Syura itu belum ingat waktu pesantren. Padahal hari Minggu tadi, ini haul abah guru ya semoga tadi tonton Abdul Fatah bin Haji Usman. Ulun di beta anak sidin, anak almarhum, alumni dihubungi jodoh, ulun kata Jawa, ulun transfer aja duitnya jodoh kan. Pas hari kemarin, haul sidin meninggal bulan Asyura bulan Wah. Jadi ingat sidin masih kita dibimbing sidin bila malam 1 Syura mandi, agak mandi. Jadi beredam tuh karena boleh kita pakai penjumur, karena boleh sebelum zikir nanti hati dibaca tanpa napas setiap malam 1 Syura. Cuman syaratnya mandi ini
di banyu yang mengalir. Jadi banyak gurunya tuh di hulu sana gurunya. Nah, di ujung sana di atas gurunya, santri-santrinya di bawah. Jadi gurunya itu baca doa sampai kedinginan gurunya. Apa gantian mandi baca api-api? Kebanyakan mandi. Nah, itu jadi ada memang mandinya. Karena ada suratullah mandi, puasa, terus bercelak, ziarah orang soleh, mengusut anak yatim, terus meluaskan belanja keluarga. Ujar Rasulullah, inna man wasa'a ala iyali yauma Asyura, sesungguhnya orang yang meluaskan keluarganya pada bulan Asyura. Arti meluaskannya apa? Nah, biasanya hari-hari biasa makannya ada iwak umpamanya. Nah, pas malam 10 Asyura kan puasa ya, maksudnya malamnya itu bukanya istimewa. Nah, makanan nyaman-nyaman. Nah, anak diberi sahu-sahu, biasanya sekolah biar 5.000, nah 50.000 sahunya. Nah, ini puasa amun ada memang harusnya. Kita ada di nomor di blog 50.000 ya, beres ada. Ini contoh umpamanya hari biasa nih, hari biasa belanja iwak kesan hari-hari ini setengah kilo aja. Nah ini masuk ke hari Asyura bukan 2 kilo. Wah, itu namanya meluaskan makanan atau belanja di rumah tangga ini. Maka apa ajarnya? Wasallallahu alaihi wasallam, Allah akan meluaskan rizkinya di tahun-tahun berikutnya. Nah, Allah Sufyan telah berkata, jarrabnahu fawajadna. Aku telah mencoba dan aku buktikan, ku temukan dasar rezekiku bertambah. Dan bukti akan ada. Bahkan ada duit pas pun Asyura pinjam dulu untuk malam ini untuk tanggal 10 Asyura. Dulu ingat arwah Haji Muslim tuh itu saya menghadap presiden anak nyaman rezekinya santuni anak yatim, nyamani makanan keluarga. Tanggal 10 Asyura insya Allah lancar rezeki, tahun-tahun berikutnya insya Allah. Nah, itu aja sih. Jadi amalan kita akhirnya jadi amalan kita. Nah, kadang harus mewah benar, cuman lain daripada hari biasa. Biasanya iwak kareng sapa umpamanya lah, dari umpamanya. Nah, hari ini iwak kareng garuan lah, yang mana meningkat sedikit. Nah, lalu apa ajar Rasulullah? Wa khalaqal jibala yauma Asyura, dan Allah menciptakan gunung-gunung itu pada hari Asyura. Wa khalaqal bahra, dan Allah menciptakan lautan yauma Asyura, juga di bulan Asyura. Wa khalaqal lawh, Allah menciptakan lauhul mahfuz wal qalam yauma Asyura, pada hari Asyura. Juga menciptakan kolam, pulpen, bahasa kita pulpen, tapi bahasa Allah kolam untuk mencatat takdir-takdir seluruh makhluk di dunia, menciptakannya di hari Asyura. Wa khalaqa Adam, Allah ciptakan Nabi Adam yauma Asyura. Wa khalaqa Hawa, dan Allah ciptakan Siti Hawa yauma Asyura. Wa khalaqal jannah, dan Allah ciptakan surga. Wa adkhalahul jannah, dan masukkan ke dalam surga yauma Asyura. Wa wulida Ibrahim, dan dilahirkan Nabi Ibrahim yauma Asyura. Wa najallahu minan nar, dan menyelamatkan Ibrahim dari apinya Raja Namrud, itu juga bulan Asyura. Wa amara bidabhi, dan Allah perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih, itu juga waqad umira, diperintah Nabi Ibrahim bidabhi untuk menyembelih yauma Asyura, untuk mimpi untuk menyembelih Nabi Ismail hari Asyura juga. Wa fata waladahu minat tabi, dan ditebus anak Nabi Ibrahim Ismail dengan domba itu pun pada hari Asyura. Wa aghrqa Fir'aun, dan ditenggelamkan Fir'aun yauma Asyura, pada hari Asyura ditenggelamkan Fir'aun.
Maka sabal bala dan diangkatnya balaan Ayub dari Nabi Ayub itu juga bulan Asyura atau hari Asyura. Wa taballahu ala Adam dan Allah menerima taubatnya Nabi Adam yang Asyura pada hari Asyura. Wa ghafara dzamba Daud dan Allah mengampuni dosa Nabi Daud yaum Asyura. Wa radda mulki Sulaiman dan mengembalikan kerajaan Nabi Sulaiman juga hari Asyura. Nah, wa wulida Isa dan dilahirkannya Nabi Isa itu pada bulan Asyura. Wa rafa Allah Idris dan Allah mengangkat Nabi Idris wa Isa dan Nabi Isa yaum Asyura pada hari Asyura. Jadi Nabi Isa ini memang diangkat oleh Allah, Nabi Idris. Belum meninggal, belum apa. Karena yang melawani Jus Makjus. Jus Makjus ini, Jus Yakjus ini, Jus Makjus ini, Jus Yakjus ini ada di penjara antara dua gunung besar yang dipagar besi dan dicor pakai cor-coran tembaga yang diprakarsai oleh Zulkarnain. Nah, jadi Zulkarnain itu keliling dunia. Waktu Sihin sampai di satu lembah antara gunung, di situ ada penduduk, di situ minta tolong, kami diganggu oleh makhluk namanya Jus ini. Minta tolong lawan si Dzulqarnain. Ajar Dzulqarnain kumpulkan besi, kita kurung buat Jus ini. Dikurung di mana Jus-Majusnya di antara dua gunung ini. Ada yang mengatakan itu di daratan Cina timur sana, ada yang mengatakan itu. Ada yang mengatakan di daerah Uzbekistan, daerah mana itu ada mengatakan di situ. Tahu tak ujungnya yang mana karena sama-sama ada bukti. Nah itu nanti ketika itu pada saatnya pagar itu hancur, berarti kiamat ya Majus dikeluar, lalu berhadapan dengan Nabi Isa alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kiamat sudah. Nah kita akan menemui kita. Jadi Nabi Isa diangkat oleh Allah itu pada yaum Asyura menurut kitab ini, menurut kitab ini. Hadatsana Muhammad bin Budar hadatsana Ja'far hadatsana Ibrahim bin Yusuf hadatsana Ibrahim bin Muhammad bin Yasar qala balagna anna man wasa'a yalihi. Ini tadilah sesungguhnya orang yang meluaskan rezeki keluarganya, meluaskan belanja keluarganya, wasa'allahu alaihi sa'irasana, Allah meluaskan rezekinya pada tahun-tahun berikutnya. Nah lalu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fawajadal yahudu qadama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fawajadal yahud yasumuna yawm Asyura fasalahum an dzalik faqalu anna hadzal yawm akharallahu fihi Musa wa bani Israil ala qaumin Fir'aun fa nahnu nasumu taqdiman lahu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair bin Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sampai ke Madinah, berkunjung ke Madinah, maka Rasulullah bersama sahabat menjumpai orang-orang Yahudi puasa di Madinah. Terdapat orang Yahudi puasa yaum Asyura pada hari Asyura. Maka fasa'alahum an dzalik, lalu Nabi bertanya tentang hal ini, kenapa orang Yahudi mereka puasa ya Rasulullah? Faqalu anna hadzal yaum akharallahu fihi Musa wa bani Israil. Ujar orang-orang Yahudi, hari ini Allah memberi kemenangan kepada Nabi Musa dan Bani Israel atas kaum Fir'aun. Karena Nabi Musa diberi kemenangan oleh Allah atas Fir'aun, maka kami mengagungkan hari itu
nahnu nasumu, kami berpuasa pada 10 Asyura. Nah, faqala maka Rasulullah menjawab, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu aula bi Musa, kami lebih berhak, lebih utama daripada Nabi Musa, minkum daripada kalian. Nah, fa'amara bisawmi, maka Rasulullah menyuruh berpuasa. Ujar Rasulullah, ini karena baru melihat puasa Asyura di Yahudi ini pas hari 10, maka ini puasa. Seandainya tahu kami puasa, karena kami lebih berhak, kami lebih utama dari Nabi Musa. Maka apa ajar Nabi? Seandainya tahun depan kami dan aku masih hidup, dan Nabi, maka aku puasa 2 hari supaya ada sama dengan puasanya orang Yahudi. Kapan itu 2 hari? Tanggal 9 Yaum Tasu'a dan tanggal 10 Yaum Asyura. Jadi supaya ada sama puasanya 2 hari, esok lawan Selasa. Nah, mau tahan mulai, mau tahan sehari mana? Selasanya aja ya. Ada tahajud, ada sholat puasa, makanan aja jangan mau punya. Dan ini tuh nasi kuning di depan tuh, satu empat ada juga lontong. Ayo, namun kadang puasa ada makan rugi juga ya. Ada puasa tuh makan itu hemat. Atau menyenangi keluarga tadi. Nah, puasa makan. Jadi dan Nabi seandainya aku masih ada umur tahun depan, puasa 2 hari. Tanggal 9 dan tanggal 10. Nah, jadi namanya nyaman itu amalannya, ada puasa yang nyaman amalannya, yaitu tadi memberi makan, tadi amalannya nyaman tuh puasa barat, kan usah puasa, tapi meluaskan belanja keluarga. Nah, nyaman-nyaman makan, kalau kita akan masakin hari ini yang mana kapur lauk aja dan kayak itu telepon aja belum ya, kita puasa juga ya. Bah, itu. Jadi kita nih kayaknya kada tapi tahan nang tirakat puasa tuh, nang riator puasa tuh kada tahan. Ya riatornya kita apa? Bahasa dekah aja lagi yang mana? Mau kada tahan puasa, bahasa dekah. Ya jar guru, aku nih start kada tapi tahan berpuasa. Daripada aku puasa lebih baik aku bayar makanan buahnya ya. Jadi pas bayar subuh di bawah sini ketupat ini mawangi dulu masuk situ apa apansa, ada 2 buah apansa tuh habis bayar esrok turun kami bawa jembatan dulu, ada ketupat mawangi situ dulu sebelum dibongkar masjid kami itu belum ada, masih batakan di situ ada ketupat situ dulu. Jadi 2 apansa situ, bila sampai ke warungnya disusun piring sudah. Sekalian apa? Wajar tukang warung ketupat, guru bacakan doa. Dalam hati macam ada bayarnya. Sekalian ya juga baca doa. Selesai makanan. Kalau makanan, nih guru ini padahal tahu, padahal ada bayar, tapi sih dia ambil pura-pura ambil duit. Ini kan, campur lah. Nah, ini berkat kesampian semuanya. Niat itu baru niat hendak bersedekah, baru niat hendak membawai orang warung akan dibayari, baru niat saja sudah diganti Allah makanannya, boleh mendapat berkat, amplop ambulan berapa lagi ya. Kedatangan puasa baik-baik kawan makan aja. Qala al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu qadiman aku bi tafsir hadzal yaum. Berkata al-Faqih bahwa beda-beda ikhtilaf ulama fi tafsir hadzal yaum, di dalam menafsirkan yaum Asyura. Beda-beda ulama namanya yaum Asyura ya. Qala ba'dhum innama sumiya Asyura, sebagian ulama menamakan innama sumiya hanya saja diberi nama. Bisa. Ini nyaman kali dalam Isa sampai kita ya. Asik panjang nih, fadilah Asyura ini panjang. Nah, cuma ini alang-alangnya. Kenapa dinamakan Yaumul Asyura?
Kenapa dinamakan Asyura? Li'annahu asra yaumin minal Muharram. Karena yang paling paten masyhur ulama dinamakan Yaum Asyura karena hari ke-10 di bulan Muharram. Nah, Asyura kan artinya 10. Nah, wa qala ba'duhum, dan sebagian ulama berpendapat innallaha ta'ala akrama fihi asrata minal anbiya, karena Allah memuliakan di bulan Muharram itu 10 nabi bi asri kalimatin, dengan bi asri kalimatin dengan 10 karomat. Nah, itu termasuk karomatnya tadi diterima obatnya Nabi Adam, termasuk asal usul diulangnya bubur Asyura. Kan selamat Nabi Muhammad. Nah, selama banjir itu kan ada kalau cari mana-mana bahan makanan ada dimakan di situ. Sekalinya pas 10 Asyura habisan selamatan, nah hancur semua dunia ini, sudah hampir banjir. Tanaman buah-buahan habisan, nah ada sisa-sisa makanan yang ada di perahu Nabi Nuh. Ya, nah, sisa kacang hijau, sisa lakatan, sisa jagung dikumpulkan jadi satu, dijadikan bubur, itulah bubur Asyura. Nah, itu kisahnya. Jadi ada juga fadilahnya, berkahnya. Nah, tahu di masjidnya ada bubur Asyura kan? Mungkin ada bubur masing-masingnya. Nah, itu aja karena waktunya sudah isya. Mudah biar sehat panjang umur dalam taat beribadah, barokah usaha, barokah rezekinya, soleh-soleh itu nafsu Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu